Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kami merasa senang bisa bertemu dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diberi kesempatan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka selayaknya semua itu untuk kita syukuri agar Allah menambah nikmat-nikmat yang kita terima itu. Mari kita mulai dengan rasa syukur, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk mengatasi atau sebagai solusi dari kesulitan yang Anda alami. Judulnya adalah Anda ingin hilangkan rasa sumpek karena hutang? Bacalah ini, rezeki lancar, hutang lunas. Saat ini kehidupan ekonomi kita sedang dalam keadaan terpuruk. Hal itu tidak hanya terjadi pada tingkatan paling bawah, tetapi juga tingkatan yang paling atas. Bahkan ada satu retail yang berjaya yang datang dari negara tetangga kita sekarang dalam kondisi bangkrut. Begitu pula dengan rakyat kecil yang juga sangat terasa dengan adanya COVID-19 ini. Banyak pedagang kecil yang bangkrut, banyak pula pedagang-pedagang dan orang terkena lilitan hutang yang sangat memberatkan dan menyusahkan. Hidup tak tenang, tidur tak nyenyak, pikiran kacau, bahkan selalu ingin jengkel, terasa menyesak di dada. Oleh karena itu, janganlah larut dalam kesedihan, karena Allah sudah mengatakan, la tahzan. Janganlah kamu bersedih. Mengapa demikian? Karena Allah sudah memberikan banyak solusi untuk mengatasi semua itu agar urusan menjadi mudah, lancar. Tentu itu tidak lepas dari usaha kita. Kita tidak bisa mengandalkan secara lahir saja. Maka kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara mengatasi. Yang terbaik adalah berdoa sambil bekerja. Karena dengan doa Allah akan memberikan petunjuk. Dan sudah banyak contohnya orang yang selalu dalam kesulitan. Begitu ia banyak mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan iman takwanya, ia diberikan jalan keluar. Karena jalan keluar itu bukan hasil kita, tapi petunjuk dari Allah pada hakikatnya. Banyak contoh di sekitar kita yang bisa kita belajar. Orang yang sukses karena dekat dengan Allah.
Maka ketika kita susah, jangan jauh dari Allah, tapi dekatlah kepada Allah. Tekun belajar orang lain, tekun beribadah agar kita dikasihi oleh Allah. Ada satu tuntunan dari Rasulullah, jika seseorang mengalami kesulitan, mengalami lilitan hutang, dan juga mengalami kesulitan tentang rezekinya yang sempit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Nasrah seperti ia mendatangi aku, dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi suatu kelapangan daripadaku. Jadi kalau kita membaca surat Al-Nasrah, surat Al-Insyirah, kemudian dialamatkan dengan wasilah liridhoillah wa li syafaati Rasulillah, maka bacaan kita itu rahmatnya akan datang sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan merasa lapang dadanya. Jika Rasulullah sudah seperti itu, maka rahmat Allah akan turun kepada si pembacanya. Lalu bagaimana caranya agar kita ditolong oleh Allah melalui rahmat yang sampai kepada Rasulullah? Yaitu barang siapa membaca 9 kali surat Al-Insyirah setelah selesai sholat fardu, maka akan dilapangkan dadanya dari sifat kesal, jenuh, jengkel, dan dilapangkan rizkinya, dan segala urusannya menjadi serba mudah. Ini sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Ada orang yang saat itu sedang kesulitan dalam berdagang, bahkan hampir bangkrut. Semuanya tidak percaya, maka semua yang diberikan oleh agen, semuanya ditarik. Ia menjadi bingung, ia menjadi susah. Tapi setelah mengamalkan surat Al-Nasrah ini, setelah sholat 9 kali, Allah memberikan jalan kelapangan. Tiba-tiba ada orang yang memberikan modal, ada orang yang memberikan tempat untuk jualan, sehingga ia bisa berjualan. Ia mendapatkan modal dari orang lain yang memberikan bantuan. Itu kalau Allah menghendaki, setelah kita mengamalkan surat Al-Nasrah. Karena setelah mengamalkan surat Al-Nasrah, maka inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka janganlah khawatir, maka setiap selesai sholat fardu, bacalah 9 kali surat Al-Nasrah. Yang punya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah doa dari surat Al-Insyirah yang mudah, pendek. Kalau 9 kali itu seberapa waktunya? Hanya sedikit sekali. Maka jangan lupa setiap selesai sholat fardu, jika Anda mengalami sesak dadanya karena kesal, jengkel, banyak hutang, hidup sulit, mudahkanlah dengan cara Allah. Allah akan membantu kita, dan kita akan dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rezekinya, dan tentu saja hutang akan segera lunas. Yang penting yakin bahwa ketika kita meminta, pasti Allah akan mengabulkan. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, setelah itu bersabar. Jangan tergesa-gesa mencari hasil, karena Allah tidak menyukai seperti itu. Ya, jadi doa yang kita panjatkan tidak boleh kita merasa istiqjal, menyegerakan. Kalau orang Jawa mengatakan nyusok-nyusok ke,
tergesa-gesa, cepet kapan, seminggu, nggak boleh begitu. Jadi kalau orang berdoa seperti itu, pasti itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Karena orang berdoa tidak boleh menyegerakan atau tergesa-gesa, hasilnya segera dipenuhi. Karena kita tidak punya hak untuk mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dengan baik dan berhasil dengan baik. Karena dengan keyakinan yang penuh pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang kesalahan. Itu semua datang dari kami. Karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya. Itu hanya Allah yang punya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan Allah mengampuninya. Dan alhamdulillah akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.